Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur pada pagi hari ini. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Terjadi ledakan, aku Brimob. Warga di Jalan Gresik Kembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya kantor Subden Jibom dan satu mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam komplek markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyebut, sisa bahan peledak tersebut disimpan di samping kantor Detasemen Gegana Polda Jatim karena belum memiliki gudang standar. Di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Selain itu, sejumlah korban luka menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapat perawatan medis, belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari tim liputan AINUS melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Jawa Timur memastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan mengevaluasi kelayakan bangunan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi ke depan. Ya, sementara itu, pemirsa, kita saat ini sudah terhubung pasca ledakan di Makobrimob Surabaya, Jawa Timur bersama dengan rekan Nur Syafi'i di Makobrimob Polda Jawa Timur. Selamat malam, rekan Nur. Oke, mungkin bisa digambarkan bagaimana keadaan di Makobrimob saat ini, sejauh ini juga seperti apa hasil investigasi sementara? Ya, dapat kami laporkan, saya sekarang berada di depan Makobrimob, Jalan Gresik, Surabaya. Di mana di belakang saya ini adalah lokasi yang pukul 10 siang tadi terjadi ledakan. Bisa saya jelaskan bahwa ledakan yang terjadi di Mako Detasemen Brimob Jalan Gresik Surabaya ini bukan dari bahan mortir zaman Belanda, melainkan dari hasil konferensi pers tadi Kapolda mengatakan bahwa yang meledak adalah bahan peledak low explosive, di mana bahan peledak tersebut adalah bahan yang biasa dipakai untuk bodet atau bom ikan. Jadi bahan-bahan tersebut diletakkan pada sebuah gudang, diduga tempatnya kurang bagus, jadi istilahnya terlalu sempit atau gimana, karena diduga tempatnya itu cuma 3 kali 4 meter. Jadi karena cuaca panas, bahan peledak tersebut mengakibatkan percikan api dan mengakibatkan ledakan. Dari konferensi pers tadi dijelaskan bahwa ada 10 orang yang menjadi korban, semuanya anggota Detasemen Gegana Brimob Polda Jatim. 10 orang tersebut terkena ledakan saat ada pelatihan penjinaan bom di sebuah ruangan. Jadi bukan di gudang itu anggota Brimob pelatihan, tapi beda gedung. Jadi saat itu terjadi ledakan bersamaan dengan ada pelatihan anggota Brimob di ruang sebelahnya. Jadi 10 orang itu terkena pecahan kaca akibat ledakan bom low explosive tersebut. Dan kini 10 orang tersebut sedang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Mapolda Jawa Timur. Berikut Pani dapat saya laporkan. Kak Nur, kalau misalnya dari pernyataan Kapolda Jawa Timur sementara ini, gudang yang disebut tadi oleh Anda itu besarnya kecil sekali, tidak sesuai dengan standarisasi untuk menyimpan sebuah atau alat-alat yang bersifat meledak gitu. Mungkin bisa digambarkan kalau dari pantauan Anda seperti apa bentuknya? Ya, kalau dari pantauan kami memang tidak bisa melihat secara langsung ya, karena semuanya tertutup, semuanya di pintu gerbang di polis. Jadi
hasil dari konferensi pers tadi, Kapolda mengatakan bahwa ruang penyimpanan bahan peledak tersebut terlalu kecil. Jadi diduga dengan ruang yang sempit itu ada cuaca panas mengakibatkan percikan dan terjadi ledakan. Kemungkinan dalam waktu ke depan kemungkinan ada perbaikan dari gedung penyimpanan bahan peledak tersebut. Kemungkinan akan diperbaiki atau diperbesar karena gudang sendiri itu dibuat sudah usianya sudah lama gitu. Sejak bangunan ini berdiri, jadi sudah lama gudang tersebut. Rencana akan direnovasi dengan lokasi yang bagus dan agak besar, infonya seperti itu. Ya walaupun disayangkan ya harus ada kejadian seperti ini sampai gudang tersebut akhirnya direnovasi, dan semoga kita doakan juga agar rekan-rekan kepolisian yang terkena ledakan saat ini dirawat lekas sembuh dan bisa bertugas dalam waktu dekat. Terima kasih sebelumnya rekan Nur Syafei atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu pemirsa, Kapolda Jawa Timur memastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan mengevaluasi kelayakan bangunan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Sekira pukul kurang lebih 10.05 tadi terjadi ledakan di Mako Detasemen Gegana di Jalan Gresik ini, Merau Krembangan, Kecamatan Kembangan, Surabaya. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, serbuk petasan itu kurang lebih 1 kg. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom manakala kewilayahan itu menemukan atau menyita bahan-bahan peledak atau temuan yang dikumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada tim jihandak kita. Kemudian waktu yang ditentukan, kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, serbuk arang dan potasium klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar matahari yang cukup panas sehingga bahan tersebut analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas, tapi nanti akan dijelaskan. Saya ini didampingi oleh Dasar Brimob dan Kabit Lapor yang tadi timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan itu. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius. Bangunan gudang penyimpan handak ini dibangun, ternyata itu rumah yang dibangun dari tahun 1951. Cukup tua bangunannya, dan oleh Satbrimob Polda Jatim khususnya Detasemen Gegana yang membidangi Jibom itu dibangun lagi di belakangnya untuk gudang penyimpanan. Maksudnya direnovasi untuk gudang penyimpanan handak. Tidak proper itu menurut saya mungkin harus kita evaluasi menyeluruh
Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita akan bisa perbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan peledak, khususnya di tengah-tengah perkampungan yang padat ini. Begitu. Beginilah saat ratusan orang relawan pendukung PAN Jember unjuk rasa ke Hotel Aston Jember, tempat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten. Mereka menuntut agar KPUD Jember menghitung ulang hasil suara di tingkat kecamatan, terutama di Kecamatan Sumber Baru Jember. Hal ini dikarenakan ada dugaan suara caleg PAN berkurang hingga ribuan suara, padahal di C1 TPS suara PAN maupun calegnya melejit. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Massa meminta untuk hitung ulang demi transparansi bersama. Namun permintaan penghitungan ulang tidak mendapat respon positif hingga akhirnya massa beraksi di depan Hotel Aston Jember. Minta rekomendasi dari KPU dan Bawaslu yang kemarin sudah dijanjikan di Sumber Baru, tapi nyatanya hari ini tadi diingkar. Makanya kami hari ini mendatangkan saudara-saudara kami di sini. Saudara kami ini datang secara sukarela, bukan kami meminta. Massa menyatakan akan datang dengan jumlah yang lebih besar jika dugaan kecurangan ini dibiarkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu tim pembela demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu 2024. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, suara PSI yang meningkat dalam waktu singkat menimbulkan spekulasi di mata publik. Salah satunya dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan langkah PSI ke parlemen. Tapi PSI membantah hal tersebut dan kabarnya akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang memfitnah PSI. Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi misteri lantaran melesat dalam waktu singkat. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, suara PSI mencapai 3,13% suara sah nasional. Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Terkait anomali suara PSI, muncul berbagai isu mulai dari suara PSI besar karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu dan dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan PSI ke parlemen. Terkait isu tersebut, KPU menjelaskan pihaknya bekerja profesional dan terbuka.
melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya, dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa, seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam Undang-Undang Pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar. Politisi PSI Syahril Tanse juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romang Hurmuzi, menduga terdapat dua modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ini bisa lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romang Hurmuzi, menduga terdapat dua modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hanya dalam 3 hari pemirsa, suara PSI bertambah lebih dari 200.000 suara. Terkait anomali suara PSI ini, muncul berbagai isu dan juga dugaan. Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat telematika Roy Suryo, Ketua DPP Partai Perindo Michael Sianipar, dan juga peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Fani. Selamat malam Mbak Fani. Baik. Saya ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu deh, terutama karena hari ini Mas Roy dan juga TPDI kabarnya ke Barreskrim Mabes Polri bahwa bukti-bukti kecurangan dugaan pelanggaran terkait dengan pemilu, termasuk soal melonjaknya suara beberapa parpol, termasuk PSI? Ya, seharusnya demikian, ya gitu. Tapi saya memang tadi berakhir dengan hanya omon-omon, ya gitu. Karena apa? Karena ya saya sih tidak punya pretensi apapun ya, dan saya kan tidak berniat kokoh banget gitu untuk melaporkan. Saya membantu saja ketika ada pihak yang membutuhkan apa istilahnya ilmu saya ya gitu. Jadi ketika kemudian teman-teman TPDI itu melaporkan ke Barreskrim, dan sebenarnya ini ranahnya adalah ranah Barreskrim. Karena apa? Yang dilaporkan itu adalah misal soal kabar bohong ya gitu, statement ketika mengatakan itu data di dalam negeri ternyata di luar negeri, gitu kan. Kemudian ada perpindahan migrasi data yang itu juga melanggar undang-undang PDP. Kemudian ada skrip yang dimasukkan ke dalam program dan itu tidak boleh kayak gitu. Kemudian mereka menolak investigasi forensik ya, sampai kepada munculnya software yang kemudian software itu sebenarnya tidak standar gitu. Kita kan tahu Pak Fani, 154.541 TPS itu harus dikoreksi. Nah ini kan jadi nggak ada standarnya. Masa dari 800.000 sekian yang dikoreksi 154.000? Itu kan berarti di atas 18%. Nggak normal ya? Nah harusnya sampai ke situ. Ya harus terlalu banyak. Harusnya sih sampai ke situ. Cuma yang tadi saya dengar akhirnya Barreskrim memang menyarankan laporan itu tetap melalui jalur Gakumdu. Ya gitu. Ya. Teman, saya nggak tahu keputusan dari teman-teman TPDI apakah tetap menempuh jalur itu atau nanti langsung ke angket gitu. Jadi langsung bahan itu digunakan untuk angket. Kalau menurut saya sih mana saja, karena data-data saya bisa dipakai di mana saja, dan nanti khusus untuk PSI nanti ada temuan-temuan yang lain. Gitu. Tapi saya garis bawahi lagi, berarti kalau dari data-data atau perspektif Mas Roy, ini termasuk sesuatu potensi kecurangan, tidak normal, dan ya memang ada mekanisme atau modus operandi yang bisa dilakukan? Bukan hanya kecurangan, tindak pidana.
pidana ya? Pelanggarannya sudah ada, setidaknya Harusnya masuk mens baris rea krim, betul. atau niat berbuat kejahatannya itu sudah ada. Karena apa? Karena misalnya ada satu skrip yang sudah dimasukkan ke dalamnya semenjak tanggal 14 Februari, hingga angka paslon, kita bicara paslon dulu ya, angka paslon tertutup macet hanya di 24% saja. Sementara yang lain sampai 58, yang satu lagi macet lagi di 17 dan tidak akan. Padahal kan aneh gitu. Kalau itu dari hasil quick count itu masuk akal karena 2000 surveyornya mengirim 104. Tapi ini kan data manual yang dikirim secara elektronik dari anggota KPPS yang itu tidak ditentukan suara pertama masuk dari mana. Jadi harusnya tetap ada fluktuatif. Istilah dari statistik adalah kalau masih di bawah 50%, itu volatilitasnya tuh masih bisa naik turun. Nah ini kok enggak sama sekali. Nah justru efek volatilitas ini yang kemudian menarik untuk nanti kita menganalisis PSI karena tidak wajar, tidak logis dan tidak masuk akal. Sudah di atas 65% tiba-tiba dia bisa melonjak naik sementara lain tidak. Saya lihat tadi bagannya sih melonjaknya memang ya bisa dibilang uncommon gitu kalau misalnya kita melihat pemilu-pemilu ke belakang. Suara dari 110 TPS itu ketemunya di atas rata-rata gitu. Masa satu TPS bisa sampai lebih dari 750 orang dan semuanya milih partai tersebut. Itu kan ya mohon maaf ya nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Oke, baik. Saya ke Bang Michael. Bang Michael, kalau dari P3 sendiri menduga ada pengalihan atau ada suara yang berpindah dari parpolnya ke parpol-parpol lain termasuk juga PSI. Kalau dari Perindo sendiri bagaimana? Melihat ada beberapa laporan yang mengatakan sempat naik turun ya dalam proses rekapitulasi suara saat ini. Ya, kalau yang kita lihat kan banyak sekali partai dan caleg yang mengalami naik turun suara. Dan ini memang menjadi perhatian kami dan kita kawal terus. Karena faktanya adalah banyak foto-foto C1 yang diupload di dalam website Sirekap itu bolong-bolong. Bahkan ada di mana suara Perindo itu kertasnya bolong di sana. Dan ini kan menimbulkan tanda tanya. Kenapa kok bisa diupload itu nggak lengkap? Hanya sebagian saja. Ada yang bolong-bolong. Nah itu terus kami advokasi. Tentu kami berharap KPU dan Bawaslu juga ada atensi khusus terhadap hal ini. Tapi menyambung ke apa yang tadi Pak Roy Suryo sampaikan, ya, saya juga sangat setuju bahwa permasalahan yang ada, penggelembungan suara, kemudian ada kejanggalan-kejanggalan perhitungan suara ini harus kita ungkap. Dan kami sangat berharap dari Perindo bahwa angket ini bisa segera bergulir dan bisa memanggil semua pihak terkait. Kenapa? Karena kami punya keyakinan bahwa korupsi suara itu adalah jenis korupsi yang paling mengerikan. Kalau korupsi anggaran setiap tahun, setiap saat bisa terjadi. Tapi korupsi suara itu sekali 5 tahun terjadinya, dan itu gila-gilaan. Jadi kami berharap ini bisa diusut tuntas, dan caranya sangat mudah, jujur saja. Bahkan banyak netizen itu yang sudah mengulik juga data di Sirekap. Ditemukan banyak TPS di mana suara partai-partai tertentu itu melonjak drastis, dan bisa terlihat dari perbandingan data Sirekap dengan Pindaian C1 itu, ada pergeseran suara. Dari suara tidak sah, dari suara yang lain, menjadi suara partai tersebut. Cara kita bisa menelisik lebih dalamnya bagaimana? Tinggal dibuka datanya. Jujur saja sangat mudah, sangat mudah. Iya, audit forensik. Caranya apa? Kita buka siapa operator yang menginput data tersebut. Kan pasti ada dong akunnya, operatornya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Itu kan by sistem tercatat. Tinggal kita cari tahu operatornya siapa saja melakukan ini seluruh Indonesia, karena tadi kan ada datanya 2000 TPS. Di mana ada kejadian seperti ini. Dan kita panggil operatornya satu persatu. Kita tanya, Anda melakukan ini kesalahan pribadi atau ada perintah? Kalau ada perintah, siapa yang perintah? Kita telusuri. Yang menarik adalah ini terjadi bukan cuma di satu TPS, tapi ratusan bahkan ribuan TPS. Kalau terjadi 1-2, mungkin salah input. Tapi kalau sampai ribuan, berarti kan ada kesengajaan. Dan itu tadi seperti Pak Roy sudah sampaikan, ada mens rea-nya di sini. Berarti ada satu etika tidak baik, korupsi suara. Oke, dan masuk pidana seperti kata Bang Michael juga sebelumnya. Masuk pidana, betul. Oke. Baik, Mas Kavi lagi-lagi ini sudah uncommon dan Mas Kavi sempat mengatakan dari Perludem sendiri mengatakan bahwa ini aneh, anomali dan harus DPR harus bergerak sampai. Ya tentu lonjakan suara yang anomali ini ini harus diselidiki lebih lanjut gitu ya, terutama ketika kita lihat bagaimana polemik yang terjadi kemudian di masyarakat. Banyak pro kontra yang kemudian terjadi di masyarakat. Nah, kalau kita lihat misalnya di risetnya Drone Emprit misalnya ya, ada sekitar 70-an% sentimen negatif yang kemudian masuk ke dalam Sirekap seperti itu. Artinya sentimen negatif ini melihat Sirekap ini, masyarakat melihat Sirekap ini memang mayoritas negatif di sosial media seperti misalnya. Jadi sudah menimbulkan distrust ya di tengah masyarakat, bisa dibilang ini sudah membuat gaduh.
Ya, jadi memang ada kegaduhan di masyarakat yang ini kita juga rasakan gitu ya, dan kami juga di Perludem melihat memang Itu, ada problem di dalam Sirekap yang seperti itu. Iya, dan tetapi gini, yang perlu disampaikan gitu ya, karena saya lihat juga KPU-nya tidak memiliki model public relation atau komunikasi publik yang baik seperti itu. Kita lihat misalnya dalam proses hari ini, dalam proses penghitungan hari ini kan sebetulnya ada 2 stream ya. Yang pertama itu real count yang kemudian terjadi di Sirekap gitu ya, dan kemudian official real count yang ini terjadi di penghitungan suara berjenjang. Nah, yang kemudian menjadi basis penetapan hasil dan calon terpilih serta jumlah kursi dari tiap partai, mana partai yang masuk, mana yang tidak lolos threshold, misalnya itu adalah official real count yang dilakukan manual berjenjang seperti itu. Tetapi KPU tidak banyak menjelaskan ini secara komprehensif gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke Sirekap misalnya, ada masalah salah baca. Saya nggak tahu apakah ini by intention atau memang murni kesalahan dari sistem gitu ya. Kita juga belum lihat seperti itu. Mungkin misalnya Pak Roy Suryo bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Tetapi bisa jadi ini adalah bentuk juga dari penggelembungan suara seperti itu. Nah, yang perlu kami juga sampaikan gitu ya, bahwa ada bentuk-bentuk salah baca tadi disampaikan gitu ya oleh Bang Michael gitu ya. Nah, Bang Michael, mungkin ada satu persoalan sebetulnya ketika ini kan KPPS punya hak ya untuk kemudian menjadi operator yang kemudian menginput datanya gitu, menginput hasil C1 ke dalam Sirekap. Tetapi sayangnya teman-teman KPPS itu nggak bisa langsung edit ketika misalnya sudah diinput dan terlihat misalnya ada data yang tidak atau terbaca atau gagal terbaca atau salah terbaca gitu ya, apalagi teman-teman KPPS ini tidak mendapatkan informasi yang utuh, tidak mendapatkan informasi yang cukup. Padahal di Undang-Undang Pemilu dan lain sebagainya dari KPU ada kewajibannya, di Undang-Undang Pemilu sendiri ada kewajiban dari pelaksana pemilu ya, baik itu KPU, Panwaslu, kemudian juga Bawaslu, untuk memberitahukan dan juga menyampaikan kepada masyarakat, ini loh proses yang sebenarnya saat ini sedang kita lakukan, ada miss, berarti missnya di sini A, B, C, D secara transparan. Ya betul, dan Sirekap ini kan sebetulnya sebagai alat bantu gitu ya. Ini sebetulnya KPU juga seringkali mengatakan bahwa Sirekap ini alat bantu kok gitu, sehingga kemudian merasa bahwa ini nggak perlu diperbaiki. Jangan sampai walaupun ini alat bantu, tapi Sirekap ini penting sebetulnya untuk membantu kita nih sebagai masyarakat untuk segera mengetahui hasil dari penghitungan sebagai pegangan kita nanti untuk menjadi data pembanding ketika nanti kita melihat hasil di rekapitulasi manual berjenjang. Jangan sampai kata-kata alat bantu itu kemudian KPU bersembunyi di sana dan menjadikan alasan untuk tidak memperbaiki dan membiarkan Sirekap ini menjadi salah baca terus dan akhirnya ya polemik terjadi di masyarakat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Roy. Mas Roy, saya harus konfirmasi lagi gitu supaya kita semuanya tidak suuzon, tidak buruk sangka. Fenomena yang terjadi saat ini dari ilmu telematika itu bisa menjadi sebuah kesalahan kesalahan teknologi yang ya skip atau miss, atau memang intentional, unintentionally atau intentional. Ya, saya harus mengatakan teknologi itu bodoh sebenarnya. Artinya bodoh itu apa? Tergantung siapa yang program. Kalau memang dia di program pinter, ya dia pinter, dia ngikut aja. Even itu AI, even itu artificial intelligence, kalau tidak kita masukkan perintah dia harus A, B, C, ya dia tidak akan berpikir sendiri. Artinya begini, kesalahan-kesalahan awal dulu, Mbak Fani dan teman-teman, soal pembacaan angka ya, 1 terbaca 7, 4 terbaca 9, itu mungkin saja itu kesalahan. Tapi kalau 1 4 kemudian terbaca 714, kemudian 36 terbacanya 836, itu bukan kesalahan teknologi. Itu sudah diformulasikan. Betul, sudah ada kesengajaan. Belum lagi tadi yang disampaikan teman-teman, kalau misalnya nanti dikulik lebih dalam lagi, banyak kayak gitu yang terjadi. Misalnya partai tadi yang kemudian udahnya itu ditukar, di swap ya, di swap kolomnya antara kolom suara tidak sah menjadi partai tertentu gitu. Nah, kalau dikatakan itu dikatakan itu tidak hanya partai itu, kok mostly kebanyakan di partai itu gitu. Banyak kan Mbak Fani dan teman-teman di data di CNN, di .com dan kemudian di Tempo itu kan banyak dari TPS mana sudah detail banget dia. Benar-benar tuh misalnya tadinya suara tidak sahnya 50, kemudian suara partai tertentu itu 1. Tiba-tiba begitu masuk Sirekap jadi kebalik gitu loh. Nah ini kebalik ini kan nggak mungkin kalau kesalahan teknologi gitu.
teknologi tidak akan sepintar itu. Jadi adalah sebuah kewajaran ketika Perludem, kemudian juga Perindo menganggap ini sebuah anomali, kemudian juga ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi markup ya. Oke, baik. Betul, makanya itulah perlunya Bareskrim sebenarnya menangani ini. Masuk. Sudah ada mainstream. Ini menjadi ranah Bareskrim. Jangan kemudian dikembalikan hanya ke Gakumdu. Ini menjadi sangat kecil ketika kembali ke Gakumdu. Jadi ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran hukum dan pidana ini. Oke, baik-baik. Mas Roy, Bang Michael, dan juga Mas Kavi, karena durasinya sangat terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi tetap akan kita kawal sama-sama bagaimana proses rekapitulasi, kemudian juga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dari masyarakat. Ini akan kita kawal sama-sama. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Sementara itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada seorang wanita yang didakwa melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Pendampingan ini diberikan untuk memberikan rasa keadilan serta upaya memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dipenuhi perusahaan saat dirinya bekerja. Terdesak masalah ekonomi dan harus merawat ibunya yang stroke, seorang pekerja perusahaan ikan di Jakarta Utara melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Aksi yang dilakukan N, seorang ibu satu anak ini, mendapat perhatian dari RPA Perindo. Saat ini, N yang ditahan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu Jakarta Timur mendapat pendampingan dari RPA Perindo untuk menghadapi proses hukumnya dan memperjuangkan restoratif justice. Ada penggelapan ikan, jadi dia bekerja sama penadah. Karena saya tadi bertanya, kenapa sampai melakukan hal ini? Dia katakan ibunya itu stroke. Ibunya stroke, dia perlu uang. Akhirnya berapa box ya? Kalau nggak salah dia tadi katakan 5 box. 5 box dia ambil untuk uangnya itu bagi ibunya yang ada di rumah sakit. Jadi kami melihat ya intinya adalah kemiskinan ya. Di dalam perusahaan itu dia mengalami pembayaran gajinya tidak adil, baik itu dia tidak diberikan BPJS, kemudian juga dia tidak diberikan lemburan. Nah, dari berawal itulah mereka melakukan penggelapan ini. RPA Perindo juga mempertanyakan proses hukum terhadap rekan N yang menjadi penadah tidak ditahan dan diproses oleh kepolisian. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Sambil membawa beragam macam peralatan dapur, sekelompok orang yang menamakan diri komunitas For Free Palestine menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kedutaan Mesir, Menteng, Jakarta. Sambil memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan, massa yang didominasi kaum emak-emak terus meneriakan kebebasan untuk Palestina. Selain sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, aksi solidaritas tersebut juga sebagai desakan kepada negara Mesir agar berani membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan. Dengan begitu, bencana kelaparan terhadap rakyat Palestina bisa dicegah. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk bagaimana pemerintah dari Mesir membuka pintu Rafah, ya, membuka pintu Rafah untuk agar bantuan dari Indonesia itu bisa masuk ke dan sampai ke Palestina. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga Mesir membuka gerbang Rafah sebagai akses penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.